Pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan suatu bencana yang menyebabkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan. Kerugian yang didapat dari bencana alam berupa kerugian fisik dan non-fisik. Kerugian fisik berupa kehilangan harta benda, rusaknya fasilitas seperti rumah, jalanan, tempat ibadah, dan lain-lain. Sedangkan kerugian non-fisik adalah kerugian yang terjadi pada sisi emosional seseorang. Orang-orang yang pernah terlibat dalam suatu bencana dapat mengalami tekanan emosional seperti sulit tidur, kecemasan, dan gejala lainnya. Bencana alam seringkali terjadi tanpa kita duga ataupun kita ketahui sebelumnya, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan seluruh masyarakat menderita. Penyebab bencana alam terjadi karena peristiwa suatu alam, contohnya seperti angin, hujan, gelombang laut, gerakan tanah, dan gempa bumi. Lokasi Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam. Hal ini berkaitan dengan letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudra besar dan terletak di wilayah tektonik atau juga termasuk dalam wilayah cincin api atau Ring of Fire. Cincin api atau Ring of Fire merupakan sederetan gunung berapi yang melingkar di sekeliling Samudra Pasifik. Hal ini menandakan bahwa Indonesia rawan terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Sering terjadinya bencana alam membuat masyarakat Indonesia sudah akrab dengan bencana alam. Walaupun sering menyebabkan banyak kerugian, sebaiknya kita tidak perlu memusuhi atau membencinya. Kita perlu waspada dan berusaha memperkecil peluang terjadinya bencana. Adapun cara untuk memperkecil bencana alam, yaitu mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana adalah upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Tentang kebencanaan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Serta ada lembaga yang menangani masalah kebencanaan, yaitu BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Basarnas. Jenis mitigasi. Mitigasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi, misalnya dengan membangun waduk untuk mencegah banjir. Sedangkan mitigasi non-struktural adalah upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang kebencanaan. Bencana alam tanah longsor. Bencana ini sering terjadi di Indonesia, terutama pada daerah pegunungan, bukit, dan daerah curam lainnya. Bahkan tanah longsor terjadi juga pada daerah pertanian yang posisinya miring. Penyebab tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Penyebab tanah longsor sendiri berupa curah hujan. Karena volume air yang banyak, tanah tidak dapat meresapnya dengan baik. Kemiringan lereng menyebabkan terjadinya gaya dorongan. Kondisi tanah. Tanah yang tebal dan kurang padat rawan akan longsor. Getaran. Getaran ini bisa terjadi karena gempa bumi, ledakan, atau getaran mesin ataupun lalu lintas. Aktivitas manusia, seperti penggundulan hutan, pemotongan tebing, kurangnya sistem drainase. Tanda dan gejala tanah longsor. Sebelum terjadi longsor, terdapat beberapa tanda seperti munculnya retakan-retakan di lereng. Air sungai dan air sumur muncul ke permukaan dan berwarna keruh. Di permukaan tanah muncul mata air baru secara tiba-tiba. Kondisi tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Dampak tanah longsor. Tanah longsor sendiri menyebabkan beberapa kerugian seperti korban jiwa, kerusakan fasilitas seperti rumah, jalan, jembatan, dan lain-lain, terganggunya ekosistem dan menutupi lahan subur. Mitigasi tanah longsor.
Mitigasi sebelum bencana. Tidak membakar pohon, menanam pohon berakar kuat di lereng gunung, tidak membangun rumah di bawah tebing atau lereng. Mitigasi saat terjadi. Evakuasi diri ke tempat yang aman. Hubungi petugas berwenang, memberikan pertolongan dan mendengarkan informasi. Mitigasi setelah bencana, relokasi, rehabilitas, dan rekonstruksi. Bencana alam banjir. Sering kita dengar ketika musim hujan tiba, beberapa daerah pasti mengalami kebanjiran. Banjir termasuk jenis bencana hidrometeorologi. Hidro dapat diartikan sebagai air, dan meteorologi dapat diartikan sebagai cuaca. Air hujan yang turun seharusnya dapat meresap ke dalam tanah dan air hujan lainnya dapat mengalir melalui saluran air, menuju laut, atau tempat penampungan air. Akan tetapi hujan yang deras membuat jumlah air yang turun sangat banyak, sehingga mengakibatkan saluran-saluran air tidak dapat menampung air berlebih dan air meluap menggenangi daratan. Peristiwa ini disebut dengan banjir. Penyebab banjir. Banjir terjadi karena beberapa hal. Tidak hanya karena faktor alam, melainkan juga karena ulah manusia. Penyebab alam karena curah hujan yang tinggi, sedangkan penyebab manusia karena membuang sampah sembarangan. Sampah ini dibuang di sembarang tempat seperti di jalanan, selokan, sungai atau kali, yang menyebabkan aliran air tersumbat sehingga meluap dan terjadilah banjir. Penebangan pohon secara liar. Hal ini membuat daerah resapan air berkurang. Membangun permukiman di bantaran kali atau sungai. Hal ini menyebabkan menyempitnya aliran air dan menimbulkan pendangkalan sungai. Dampak banjir. Air banjir yang meluap menyebabkan beberapa penyakit seperti muntaber, DBD, tifus, dan kolera. Mitigasi banjir. Sebelum terjadi banjir, kita bisa melakukan beberapa hal seperti berikut. Membersihkan lingkungan, terutama saluran air atau selokan. Menentukan posko sebagai tempat evakuasi, lengkap dengan dapur umum dan MCK. Siapkan bahan makanan mudah saji, air bersih, dan dokumen penting. Buat sumur resapan air untuk menampung air hujan yang jatuh dan meresap ke dalam tanah. Buat bendungan. Buat bendungan dengan ukuran besar sebagai wadah penampungan air hujan. Mitigasi ketika terjadi banjir. Matikan aliran listrik. Hubungi pihak PLN untuk mematikan aliran listrik. Mengungsi ke daerah aman. Sebelum genangan air semakin tinggi, segera cari daerah aman atau tinggi. Hindari saluran air. Hal ini bertujuan agar kita tidak terseret arus saat banjir. Mitigasi setelah banjir. Bersihkan rumah dengan antiseptik. Hal ini dilakukan agar rumah bersih dan kuman-kuman kotor pun mati. Waspada pada beberapa hewan. Setelah banjir terjadi, waspadai beberapa hewan seperti ular, tikus, ataupun hewan lain yang masuk ke dalam rumah. Cari dan siapkan air bersih. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya beberapa penyakit.